Sebelum perkuliahan kita mulai, kita panggil satu persatu sebagai bukti kehadiran kalian pada pertemuan kali ini. Lestari Pujiastuti hadir. Hadir Ustaz. Nah, semoga ada Okti Aulia. Hadir Ustaz. Nah, semoga ada Nabila. Nabila Hadir Ustaz. Salsabila. Hadir Nah, Ustaz. nah, semoga ada Abidah Rahmah. Abidah Rahmah tidak hadir. Kemudian Ghifar Azka. Hadir Ustaz. Nah, semua ba'dahu Berlian Nurani. Berlian tidak hadir. Kemudian Harisatun. Hadir Ustaz. Nah, semua ba'daha Atika Rahmah. Atika Rahmah tidak hadir. Semua ba'daha Eka Lutfiah. Eka Lutfiah tidak hadir. Suma Siti Saidah. Hadir Ustaz. Nah, semua ba'daha Nur Ain Wison. Naam Ustaz hadir. Nah, semua ba'daha Azkia Miftahul Rizki. Hadirah Ustaz. Nah, Suma Ahya Nurfazah. Hadirah Ustaz. Nah, Suma ba'daha Firman Ardiansyah. Firman tidak hadir. Suma M Sabri M Zeno. Hadir Ustaz. Nah, Suma ba'dahu Fajar Yasin. Fajar tidak hadir. Suma ba'dahu Sofi Aulianisha. Hadir Ustaz. Nah, Suma ba'daha Fadia Ditafa. Fadia Ditafa tidak hadir. Suma ba'daha Anazma. Hadir. Nah, Suma ba'daha Siti Teguh Utami. Hadir Ustaz. Nah, Suma ba'daha Najwa Lupita. Najwa Lupita tidak hadir. Suma ba'daha Nurul Farah. Hadir Ustaz. Nah, Suma ba'daha Didik Supatmadi. Hadir. Nah, Suma ba'dahu Ustaz Hadir Ustaz. Imron Waila Kombi. Hadir Ustaz. Apa? Nah, Nama Ustaz. nah, sudah dipanggil semua ya. Ada yang belum dipanggil? Wan Eka Lutfiah hadirah. Eka Lutfiah. Sebentar. Ustaz Fadia hadirah. Atika Siap. hadirah Ustaz. Satu persatu ya. Dari atas dulu. Siapa tadi? Atika Rohmah hadir. Eka Lutfiah. Naam Ustaz. Terus sebentar. Abidah Rohmah tidak hadir. Berlian juga tidak hadir. Sebentar. Fadia Ditafa. Hadir Ustaz. Nah. Najwa. Eka Lutfiah Ustaz. Nah, 6 sudah. Eka Lutfiah sudah. Najwa Lupita tidak hadir. Baik, sudah kita presensi untuk kali ini. Untuk materi kita, yaitu materi kita seperti yang sudah saya sampaikan, yaitu hari ini kita membahas wakaf, yaitu yang ini merupakan murojaah dari materi kita pada semester 1. Namun ada sedikit tambahan nanti, jadi materi semester 1 namun agak sedikit diperluas sedikit. Saya share screen dulu untuk
PDF-nya. Materi kita yaitu tentang wakaf, al-waqfu. Wakaf itu coba ditasrif ya. Apa itu wakaf? Saya tunjuk aja. Azkiyah Miftahu Rizki. Azkiyah, bisa mendengar suara saya? Oh, tidak mendengar. Ahya Nurfaza. Tidak mendengar. Kenapa, Ustaz? Ahya Nurfaza, coba. Al-waqfu itu coba ditasrif secara apa tafsir istilahi. Jadi fi'il mantinya apa, mudhari'nya apa sama masdarnya dari wakfu itu. Kita sambil belajar bahasa Arab di sini karena nanti kaitannya sangat erat ya. Ketika kita belajar tajwid nanti kaitannya erat dengan bahasa Arab. Bisa? Apa Ustaz? Anak belum bisa. Oh, nah. Coba sebentar. Lestari, silakan. Nah, Ustaz. Nah, Yang silakan. fi'il madi, Ustaz. Mandi, muldhari sama masdarnya apa? Nah, al-waqfu. Waqafa yaqifu Nah, masdarnya. wukufan. Nah, bisa wukufan, bisa wakfan. Wukuf itu apa namanya? Jamaknya ya. Jadi waqf, waqfan, waqafa yaqifu waqfan. Itu secara tasrif, tasrif istilahi dalam bahasa Arab. Itu asal kata dari waqaf. Kemudian kita di sini kita membahas tentang apa itu waqaf, pengertiannya, baik secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian macam-macam waqaf itu ada 3 di sini, waqaf ittirori, waqaf ikhtibari, dan waqaf ikhtiyari. Apa itu waqaf ittirori? Yaitu waqaf yang dilakukan karena ada kebutuhan, karena sifatnya mendesak, misalnya karena nafasnya habis maka harus diwakaf di situ, atau karena bersin atau sakit, atau mungkin membaca sambil menangis akhirnya tidak bisa melanjutkan wakaf di situ karena wakaf karena mendesak, ada kebutuhan. Itu kita bisa wakaf di mana saja. Kemudian ada wakaf ikhtibari. Wakaf ikhtibari itu yaitu wakaf yang dilakukan pada saat pengujian seorang guru kepada muridnya, atau ketika guru itu menerangkan tentang hukum-hukum bacaannya ketika wakaf di tempat itu. Kemudian berikutnya adalah wakaf ikhtiyari, yaitu wakaf dengan sengaja ya, tanpa sebab-sebab tadi, tanpa ada sebab keperluan mendesak, juga tidak ada keperluan untuk pengujian. Itu ada wakaf namanya wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari itu ada 4 macam, yaitu ada tam, kafi, hasan, dan qobih. Secara bahasa, wakaf itu al-waqfu, yaitu al-kafu wal habsu. Jadi secara bahasa, wakaf itu adalah artinya menahan. Al-kafu, menahan. Wal habsu juga menahan. Itu lughatan ta'riful waqfi, lughatan secara bahasa.
Adapun secara istilah yaitu wa qautus soti ala akhiril kalimah al-Qur'aniyah zamanan yasiron yatanafasu fihi al-qari'u biniyati muwasulatil qiraah. Yaitu secara istilah adalah memutus suara atau menghentikan suara pada kalimat-kalimat Qur'aniyah. Lafaz yang kita baca dengan waktu yang cuma sebentar, zamanan yasiron, cuma sebentar. Tujuannya apa? Seorang pembaca Al-Quran itu bernafas, mengambil nafas pada waktu tersebut dengan niatnya untuk melanjutkan kiroahnya. Kalau wakof itu niatnya berhenti sebentar untuk melanjutkan bacaannya. Berbeda dengan al-qotu, al-qotu. Kalau qoto itu berhenti untuk menyelesaikan bacaannya. Jadi setelah itu pembaca tidak membaca Al-Quran lagi, mungkin untuk istirahat atau mungkin sekedar minum kopi atau karena kecapean maka tidur dulu, maka itu namanya kotok al-qotu. Tapi kalau berhenti sebentar untuk melanjutkan bacaannya, maka itu dinamakan wakof. Nah, kemudian macam-macam wakof tadi sudah sebutkan, ini adalah macam-macam wakof ikhtiyari. Ada wakof tam, wakof kafi, wakof hasan, wakof qobih. Kita masuk ke wakof ikhtiyari yang pertama yaitu wakof tam, al-wakfu at-tamu. Wakof yang sempurna. Apa pengertiannya? Ta'rifu al-wakfu ala kalamin tamma ma'nahu wala yata'allaku bima ba'dahu la lafdhon wala ma'nan. Yaitu wakaf pada kalam Qur'aniyah yang apa? Yang maknanya sempurna. Ketika wakaf di situ maknanya sudah sempurna. Kemudian tidak berkaitan dengan setelahnya secara lafadz maupun secara makna. Jadi ketika wakaf di situ kalimatnya sudah sempurna, tidak ada kaitannya dengan kalimat setelahnya, baik tentu secara lafadz yaitu secara i'rab maupun secara makna. Contohnya ini pada surat Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian kita tidak dari sini, tidak pada ayat berikutnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ketika wakaf di sini muflihun wakaf di sini, maka ini dinamakan wakafnya wakaf tam, sempurna. Karena apa? Ini sudah sempurna, maknanya sudah sempurna. Secara lafadz, secara i'rab itu sudah sempurna. Secara kaidah bahasa ini sudah sempurna. Kemudian ini dengan ayat berikutnya, dengan ayat yang akan kita baca berikutnya itu tidak ada kaitannya. Secara makna tidak ada kaitannya. Kalau di sini temanya yaitu konteksnya tentang menceritakan orang-orang yang bertakwa. Kemudian kita masuk di berikutnya, ini konteksnya temanya tentang orang-orang kafir. Jadi sudah beda konteks ya, sudah beda makna. Maka ini dinamakan wakof tam, yaitu wakof yang sempurna. Bagaimana hukumnya? Hukmuhu yahsunul wukuf alaihi wa yahsunul ibtida'u bima ba'dahu. Yaitu wakuf di sini baik, diperbolehkan, maka itu baik. Dan
ibtidak dengannya, ibtidak pada ketika memulai setelahnya, dengan ayat setelahnya itu juga baik. Jadi sama-sama yang wakufnya baik, ibtidaknya juga baik. Wakaf tam ini terbagi dua. Ini di semester 1 tidak ada, ini kita tambah untuk kali ini. Jadi wakaf tam itu ada dua macam. Apa yang pertama? Yaitu wakaf tam lazim atau dinamakan dengan wakaf wajib atau wakaf muqayyad. Yaitu apa? Wajib berhenti pada wakaf ini sebelum memulai pada lafaz setelahnya. Jadi ketika ada wakaf tam lazim itu wajib berhenti, tidak boleh dibaca wasol, harus berhenti. Tandanya dengan apa? Yaitu dengan huruf mim kecil. Kita ambil contoh ya di sini. Kita ambil contohnya pada surat Ali Imran ayat 181. Saya cari dulu surat Ali Imran ayat 181. 181. Sebentar, ada sedikit kendala. Ayat surat Ali Imran ayat 181. Ini dibersihkan. Ini ada mim kecil di sini. Pada tempat ini itu seorang pembaca Al-Quran wajib berhenti di sini. Laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Yang ada mim kecil ini wajib berhenti, tidak boleh wasol, tidak boleh dilanjutkan. Wa nahnu aghniya usanaktubu ma qalu, tidak boleh. Jadi harus berhenti. Ambil nafas, kemudian dilanjutkan. Sanaktubu ma qalu dan seterusnya. Itu namanya waqaf tam lazim. Kenapa harus berhenti? Karena apa? Kalau kita membaca secara wasol, nanti akan menjadi rancu. Nanti artinya tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan pada ayat tersebut. Di sini disebutkan innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Ini perkataannya orang Yahudi di sini. Di sini perkataannya orang Yahudi. Sedangkan di sini sanaktubu maqalu. Sampai sini ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Apabila diwasol ini dibaca sampai sini, jadi nanti akan bermakna ini semua nanti maknanya perkataan dari orang Yahudi, padahal tidak demikian. Yang benar adalah ini perkataannya orang Yahudi, orang-orang Yahudi, ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini ada waqaf lazim supaya maknanya tidak rancu, tidak salah. Seperti itu. Ini adalah contoh dari waqaf lazim. Kemudian waqaf tam berikutnya adalah waqaf tam mutlak. Waqaf tam mutlak ini sama seperti waqaf lazim, hanya ia boleh wasol dengan lafaz setelahnya selama tidak mengubah makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ boleh berhenti dan boleh juga dilanjutkan, boleh dibaca wasol, tapi yang lebih utama adalah berhenti di situ.
Jadi yang utama adalah berhenti. Tandanya dengan apa? Huruf qaf bersambung dengan huruf lam, kemudian alif bengkok. Yang artinya wakof aula. Jadi wakof itu lebih utama. Kita ambil contohnya di sini surat Al-Ahzab ayat 39. Surat Al-Ahzab ayat 39. Sebentar. Al-Ahzab. Ditunggu sebentar. Saya share screen dulu. Ayat 39. Eh, Diperhatikan di sini. Di sini ada huruf ini, tanda wakof qaf dan lam. Kemudian alif bengkok. Ini tanda untuk wakof lazim, wakof tam mutlak. Di sini wakof di sini itu bagus, malah itu lebih utama wakof di tempat ini. Kemudian kita ibtidak setelahnya. Atau dibaca, boleh juga dibaca wasol. Dibaca langsung juga boleh, namun yang utama adalah dibaca secara wakof. Itu contoh dari wakof tam mutlak. Perbedaannya tadi sudah saya sebutkan, kalau wakof tam lazim itu wajib berhenti, kalau wakof tam mutlak itu tidak wajib berhenti, tapi lebih utama berhenti, lebih utama wakof di situ. Boleh wasol, tapi lebih utama adalah wakof di tempat tersebut. Ini pembagian dari wakof mutlak. Kemudian berikutnya, pembagian berikutnya adalah adanya wakof kafi. Wakof yang kafi itu mencukupi ya, secara bahasa. Apa pengertiannya? Al-waqfu ala kalamin afada ma'nan yata'allaku bima ba'dahu ma'nan la lafzon. Yaitu wakof pada kalimat Qur'aniyah yang berfaedah makna. Jadi secara makna sudah ada faedahnya. Ya, maksudnya secara kaidah bahasa Arab itu sudah kaidah nahwu sudah memenuhi syarat, misalnya itu berupa jumlah ismiyah, itu sudah ada mubtada, sudah ada khobar, mubtada khobarnya sudah terpenuhi. Apabila itu jumlah fi'liyah, itu sudah ada fi'il, sudah ada fa'il, itu sudah berfaedah makna. Kemudian ya ta'alaku bima ba'dahu maknan la lafdon. Kemudian berkaitan dengan setelahnya itu secara makna. Secara makna masih ada kaitannya, namun secara lafadz, secara i'rab itu tidak ada kaitannya. Kita ambil contoh. Di sini masih di surat Al-Baqarah ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berhenti. Kemudian kita itibda di sini walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ketika wakaf di sini sebentar lupa saya share screen. Ketika wakaf di sini di akhir ayat ini ayat 3 itu berarti sudah mencukupi, udah kaf, wakaf masuk wakaf kafi. Karena apa? Ini sudah secara makna itu sudah terpenuhi, maknanya sudah sempurna, dan secara lafadz itu sudah sempurna ya.
Namun masih ada kaitannya di sini. Secara konteks itu masih ada kaitan dengan ayat berikutnya. Jadi ini menceritakan tentang orang-orang yang bertakwa, dan ini di sini ini juga masih menceritakan tentang orang-orang yang bertakwa. Jadi masih konteksnya masih nyambung antara ayat satu dengan ayat berikutnya, masih ada sambungannya secara makna atau secara konteksnya atau temanya. Namun secara lafaz, secara i'rab, secara kaidah bahasa Arab itu eh, tidak ada konteksnya. Jadi ini sudah jumlah tersendiri, maksudnya ini udah jumlah mufidah tersendiri, ini sudah jumlah mufidah sendiri. Bagaimana hukumnya? Yahsunul wukufu alaihi wa yahsunul ibtida'u bima ba'dahu. Itu boleh baik wakaf adanya pada tempat tersebut, dan ibtidaknya dengan setelahnya juga baik atau boleh. Wakaf ini, wakaf apa namanya? Kafi ini dinamakan juga dengan wakaf jaiz. Tandanya apa? Yaitu dengan tandanya jim kecil. Atau ada yang dengan tandanya dengan huruf shod, kemudian lam, kemudian ada alif bengkok itu. Yang artinya al-waslu aula, yaitu wasol lebih afdol. Dan ini bisa terletak di akhir ayat atau juga di tengah-tengah ayat. Ini ada beberapa contoh ya. Toib. Ini wakof apa namanya? Kalau di sini nggak ada tandanya, tapi nanti di beberapa mushaf itu ada contoh lain tuh ada tandanya huruf jim kecil. Kalau yang mushaf keluaran lama itu uh, iya jim kecil atau zai. Itu wakof apa namanya? Wakof jaiz. Kemudian pembagian berikutnya adalah al-waqfu al-hasan, yaitu wakof hasan. Apa itu waqaf hasan? Yaitu al-waqfu ala kalamin afada ma'nan wa yata'allaqu bima ba'dahu lafdun wa ma'nan. Yaitu waqaf pada kalam, yaitu kata kalimat Qur'aniyah yang berfaedah mana. Namun apa? Masih ada keterkaitan kepada lafaz setelahnya. Baik itu keterkaitan secara lafaz, yaitu secara i'rab, ataupun keterkaitan secara makna atau secara tema atau konteks. Jadi ketika wakaf di situ itu sebetulnya masih ada kaitannya, baik itu secara i'rab, secara apa namanya lafaz, maupun secara konteksnya masih ada kaitannya. Contohnya di sini. Ini surat Fatir ayat 1. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ketika kita wakaf di sini, alhamdulillah, bagaimana? Boleh, karena ini sudah sempurna maknanya. Maksudnya apa namanya? Sudah terpenuhi sebagai jumlah mufidah. Alhamdulillah, ini mubtadanya, alhamdulillahi khobarnya. Alhamdulillah, boleh. Namun ketika apa namanya? Untuk kita memulai, untuk ibtidak, itu kita harus mengulang lagi dari awal. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Tidak boleh ibtidak dari fatiris samawati wal ard. Karena ini keterkaitannya masih sangat erat. Secara i'rab masih ada kaitannya. Bagaimana hukumnya? Hukum dari wakaf hasan ini, ya juzu al-wukufu alaihi wala
yabtadi'u bima ba'dahu illa illa idza kana al-waqfu ala ra'sil ayah fayasilu ibtida'u bima ba'dahu. Hukumnya adalah boleh, tadi sudah sebutkan, boleh wakaf di situ, namun tidak boleh ibtida dengan setelahnya. Jadi tidak boleh ibtida di sini, faul tiris itu tidak boleh. Kecuali apabila itu berada di, wakofnya itu berada di akhir ayat. Akhir ayat. Maka boleh ibtida dengannya. Contohnya, di sini saya sebutkan di surat, misalnya surat Al-Baqarah ayat 200. Sebentar, saya share dulu, saya taruh dulu. Surat Al-Baqarah ayat 219 atau tadi saya lupa, sebentar, cari dulu. Ayat 219. Saya share dulu. Di sini ayat 219 dengan ayat 220 itu masih ada keterkaitannya secara i'rab. Secara kaidah bahasa Arab itu masih ada lafadz, masih ada terkaitannya. Serta secara konteksnya, secara maknanya juga masih ada keterkaitannya. Namun karena ini pada akhir ayat, pada ru'usul ayat, maka boleh berhenti di situ. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kemudian tidak di sini fid dunya wal akhirah. Ini kaitannya masih sangat erat. Di sini tatafakkarun. Kemudian ini fid dunya wal akhirah, ini adalah masih ada kaitannya secara i'rab. Ini adalah ta'aluknya, muta'alik dengan ini tatafakkarun.